Baik, di sini saya sekelompok sama Jason dan juga Rickson. Di sini saya mendapat bagian untuk membahas gerak parabola. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Gilgal Barnea dengan NPM 240219950. Langsung aja kita mulai. Apa sih gerak parabola? Gerak parabola itu apa? Definisinya. Kalau menurut saya, gerak parabola merupakan gerak benda yang diberi kecepatan awal dan kemudian mengikuti jalan atau arah yang sudah ditentukan oleh gaya gravitasi, yang tentunya bereaksi pada benda tersebut. Dan juga ada faktor hambatan oleh atmosfer. Jalan yang dilalui ini disebut sebagai lintasan. Oke, untuk rumusnya itu ada 4. Untuk mencari letak kedudukan, untuk mencari kecepatan, titik maksimal, dan juga titik terjauh. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, letak kedudukan. Letak kedudukan sendiri itu yang pertama pada sumbu X, rumusnya Vx dikali T, maka V dikali cos alpha dikali dengan T. Kemudian pada sumbu Y sama Vy dikali T plus minus setengah dikali Y dikali T. Maka V dikali sin alpha dikali T plus minus setengah kali G kali T kuadrat. Untuk mudahnya pada sumbu X kita ingat aja itu cos, sedangkan pada sumbu Y itu sin. Nah, untuk gravitasi sendiri itu bisa bisa A ataupun G. Terserah, bisa dua-duanya. Jadi bisa pilih salah satu. Oke, yang kedua, kecepatan. Kecepatan sendiri itu rumusnya Vp sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Untuk horizontal sendiri itu Vxp sama dengan Vx0. Untuk vertikal, Vyp sama dengan Vy0 dikurangi G dikali dengan T. Kemudian, tidak lupa juga untuk mencari arah kecepatan. Menggunakan tan alfa sama dengan Vyp per Vxp. Kemudian, yang ketiga, titik maksimal. Pada titik maksimal itu ada 2. Untuk pada titik tertinggi, maka V-nya sudah ditentukan sama dengan 0. Jadi VYH sama dengan VY0 kali sin alfa plus minus G kali TH. Nah, kemudian jika sudah mencapai titik tertinggi setelah titik-titik detik yang sudah diketahui oleh soal, maka menjadi YH sama dengan VY0 kali TH plus minus G kali TH kuadrat. Kemudian yang terakhir itu ada titik terjauh. Titik terjauh rumusnya ada 2, ada yang dilempar dari bawah dan ada juga yang dilempar dari ketinggian tertentu. Untuk dilempar dari bawah maka TW sama dengan 2TH, jadi 2 kali V 0 kali sin alfa per G. Jika itu tadi yang dari bawah. Jika dilempar dari ketinggian tertentu maka Y sama dengan Y0 plus V0Y kali T min setengah kali G kali T kuadrat. Sini juga untuk mencari X-nya sendiri pada jarak maksimal, maka XW sama dengan Vx0 dikali dari TW. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan ilustrasi gambar beserta contoh soal. Untuk ilustrasi gambarnya seperti ini, ilustrasi dari gerak parabola atau gerak peluru. Untuk contoh soalnya, jika diketahui V0 sama dengan 15 meter per second, gravitasi sama dengan 9,81 meter per second kuadrat, dan alfa sama dengan 60 derajat.
Maka tentukan A. Kedudukan dan kecepatan di titik puncak. B. Kedudukan dan kecepatan serta arah kecepatannya saat T sama dengan 1 second. Dan C. Waktu dan kedudukan saat jatuh di tanah. Dan D. Kedudukan dan kecepatan saat T sama dengan 2 second. Pertama, kita mencari kedudukan dan kecepatan di titik puncak. Pertama, kita mencari kecepatannya terlebih dahulu menggunakan rumus Vx0. Maka V0 dikalikan dengan sudut, karena di sini diketahui sudut 60 derajat, dan juga V0 yang sudah diketahui 15 meter per second. Maka langsung aja 15 kita kali dengan cos 60 setengah, maka 15 dikali setengah, maka hasilnya 7,5 meter per second. Pada sumbu Y, V0 kali sin alfa, maka sama juga sudah diketahui 15 dikali sin 60 derajat, sin 60 derajat setengah akar 3, maka hasilnya 12,9904 meter per second. Kemudian karena di sini Vy sama dengan 0, maka Vy sama dengan V0 sin alfa plus minus G kali T. Karena V-nya sama dengan 0, 0 sama dengan 12,9904 dikurangi 9,81 dikali T. Kemudian dicari T sama dengan, kita pindah ruas, T sama dengan 12,9904 dibagi dengan 9,81, maka mendapatkan hasil 1,32 second. Kecepatan yang sudah diketahui, sekarang kita mencari kedudukan. Untuk mencari kedudukan tadi kita harus tahu T-nya berapa. Di sini udah kita cari dan udah didapatkan 1,32. Langsung aja kita substitusi angka-angka yang udah kita dapatkan. Maka 7,5 dikali dengan 1,32 hasilnya 9,9 meter. Kemudian pada sumbu Y 12,9904 kali 1,32 min setengah kali 9,81 dikali 1,32 kuadrat, maka hasilnya 8,6 meter. Karena di sini Vx sama dengan V, berarti V1 puncak sama dengan Vx. Vx-nya sama dengan 7,5 meter per second, maka di sini juga sama 7,5 meter per second. Kemudian kita mencari kedudukan kecepatan serta arah saat T sama dengan 1 second. Karena tadi udah kita dapatkan angka-angkanya dan di sini T-nya juga udah diketahui, maka langsung aja kita substitusi ke dalam rumus. Maka 7,5 dikali dengan 1 sama dengan 7,5, 12,9904 kali 1 min setengah kali 9,81 kali 1 kuadrat sama dengan 8,0854 meter. Setelah itu jangan lupa juga kita mencari kecepatannya. Px-nya juga sudah diketahui pada pembahasan dia sebelumnya, maka 7,5 meter per second. Sedangkan pada sumbu Y-nya 12,9904 kali 1 min 9,81 kali 1 hasilnya 2,9904 meter per second. Setelah itu kita mencari V-nya, yaitu akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Kita substitusi, hasilnya akar 65,19,25. Setelah itu diakarkan, hasilnya 8,0742 meter per second. Tidak lupa kita mencari arah, maka arahnya A sama dengan tan alfa sama dengan Vy per Vx. V-nya tadi 2,9904 dibagi dengan Vx-nya 7,5, maka hasilnya 9,5347 derajat. Setelah itu kita mencari waktu dan kedudukan saat jatuh ke tanah. Saat jatuh ke tanah itu berarti Y-nya sama dengan 0, Y sama dengan V kali sin alfa kali T kali
plus minus setengah kali G kali T kuadrat. G-nya sama dengan 0, langsung aja kita substitusi 0 sama dengan 12,9904 kali T kali min setengah kali 9,81 kali T kuadrat. Udah kita dapatkan ini hasilnya, kita pecah jadi A, B, C untuk dimasukkan ke dalam rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. A-nya min 4,905, untuk B-nya 12,9904 dan C-nya sendiri 0. Tinggal angkanya sudah kita dapatkan, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Kita substitusikan seperti ini, maka dia dapatkan untuk T1 1,32, untuk T2-nya sama juga 1,32. Kita jumlahkan, T sama dengan 1,32 dikalikan 2, maka T sama dengan 2,64 second. Setelah itu kita mencari X-nya menggunakan rumus Vx0 dikali dengan T. Vx0-nya sudah kita ketahui tadi, 7,5 dikali dengan T yang baru saja kita dapatkan, 2,64, hasilnya 19,8 meter. Dan terakhir kita mencari kedudukan kecepatan saat T sama dengan 2 second. Karena T-nya sudah diketahui, sama seperti yang sebelumnya, kita tinggal substitusikan saja. 7,5 dikali 2 sama dengan 15 meter. Pada sumbu X, sumbu Y-nya 12,9904 kali 2 min setengah kali 9,81 kali 2 kuadrat. Setengah kan, tinggal coret. Kita jumlahin, hasilnya 6,36 meter. Pada kecepatannya sama untuk Vx 7,5, sedangkan untuk V-nya 12,9904 kali 2 min 9,81 kita kali dengan T-nya 2, hasilnya 6,36 meter. Oke, setelah tadi sudah melakukan percobaan, sekarang akan masuk ke simulasi untuk membuktikan apakah hasil yang telah kita hitung itu valid atau tidak. Di sini saya menggunakan website Pet Colorado untuk menguji dan membuktikan hasil saya. Di sini saya menggunakan yang ini. Seperti ini tampilannya. Kita langsung masukkan aja sesuai data yang diberikan pada soal tadi. Initial speed-nya kita 15 meter per second. Sudut alfanya itu 60 derajat. Ya. Dan gravitasinya 9,81. Nah, di sini untuk massa dan diameternya kita abaikan karena untuk gaya gesek udara kita abaikan, makanya massa dan diameternya tidak berpengaruh ya di sini. Untuk penjelasannya, dalam sistem ideal yang mengabaikan gesekan udara, maka keberadaan massa dan udara benda dapat diabaikan. Hal ini dapat dibuktikan melalui percobaan Galileo. Galileo juga menegaskan bahwa semua benda, berat atau ringan, jatuh dengan percepatan yang sama jika tidak ada udara. Dalam sistem gerak parabola, teori ini pun berlaku. Jadi tidak berpengaruh ya. Oke, langsung kita mulai saja. Nah, sini kita dapatkan 19,8. Jadi ini sesuai ya sama yang tadi. Berarti untuk percobaan yang ini jatuh ke tanah 19,8 meter itu sesuai. Sekarang kita uji untuk T. Untuk T1-nya yang T sama dengan 1 second. Sesuai juga ya. Di sini range-nya 7,5 sesuai perhitungan kita. Dengan height-nya itu 8,09 sesuai. Kemudian kita lihat yang untuk T sama dengan 2 second. Di sini juga sesuai juga ya. Di sini 15 meter. Maaf, 15 meter. Dengan height-nya juga 6,36 sesuai juga.
Dan yang terakhir untuk puncak titik maksimal. Itu untuk waktunya kita mendapatkan 1,32 sesuai juga dengan perhitungan tadi dengan range-nya 9,93 dengan height-nya 8,6. Jadi terbukti ya di sini perhitungan yang telah saya coba tadi valid menggunakan simulasi ini. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Saya Gilgal, pamit undur diri. Oke, kenalin, nama aku Rickson. Kali ini saya akan membahas mengenai gerak melingkar, di mana sesuai dengan tugas yang diberikan mengenai gerak melingkar, gerak parabola, dan usaha dan energi. Kali ini saya membahas gerak melingkar. Pertama-tama, apa sih itu gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak pada benda yang melintas di lintasan berbentuk lingkaran. Seperti contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama itu adalah kipas angin, yang dimana dalam sebuah kipas angin terdapat sebuah kipas yang berputar dan melintas pada lintasan yang akan membentuk suatu lingkaran. Ataupun juga secara lebih besarnya itu ketika kita pergi ke pasar malam, pasti kita menjumpai wahana yang sangat diminati, yaitu biang lala, yang dimana biang lala itu berputar dengan sebuah poros yang ada di tengah dan membentuk suatu lintasan yang berbentuk lingkaran. Berikut adapun besaran yang ada dalam gerak melingkar, yaitu ada kecepatan tangensial, ada juga percepatan tangensial. Jadi ada kecepatan, ada juga percepatan. Berannya itu bergerak dengan kecepatan tangensial yang konstan, atau kita sebut bahwa kecepatan tangensial dalam gerak melingkar itu tetap atau tidak berubah-ubah, sehingga percepatan tangensialnya juga bernilai nol. Jadi kecepatannya itu tetap, maka percepatannya nol. Adapun kecepatan tangensial, yaitu V, yang disebutkan dengan V, adalah kecepatan yang selalu menyinggung lintasan dan tegak lurus dengan jari-jari lintasan. Sedangkan percepatan tangensial atau AT adalah percepatan yang sejajar dengan lintasan. Seperti yang kita lihat pada gambar yang ada di sebelah, ada keterangan. Adapun meskipun nilai kecepatan tangensialnya tetap, tetapi vektor atau arah dari kecepatan tangensialnya berubah atau tidak tetap. Lanjut dengan frekuensi sudut atau kecepatan sudut, di mana kita artikan yaitu besarnya sudut yang ditempuh tiap detiknya dengan rumus omega sama dengan 2pi f, di mana f itu adalah frekuensi, ataupun kita rumuskan dengan 2pi per t, di mana t adalah periode. Adapun juga rumusan dari percepatan sentripetal, yaitu percepatan sentripetal tegak lurus dengan kecepatan tangensial, selalu mengarah ke pusat lintasan dan hanya mengubah arah kecepatan, yaitu tidak dengan besarnya. Dengan rumus AS, di mana AS adalah percepatan sentripetal, sama dengan kecepatan tangensial kuadrat per R jari-jari, ataupun ada rumus omega R di omega kuadrat dikali R, dan ataupun dirumuskan dengan lebih singkatnya yaitu 4pi kuadrat dibagi periode kuadrat dikali R. Adapun besaran gerak melingkar yaitu besaran periode dan frekuensi. Yang pertama adalah periode, yaitu waktu yang diperlukan berputar selama satu putaran penuh. Dan contohnya itu biang lala. Jadi dia berputar dan kembali ke awal tempat putaran, yaitu dengan rumus T besar atau periode sama dengan waktu yang dibutuhkan dibagi banyaknya putaran, itu T per N. Adapun frekuensi,
Frekuensi adalah banyaknya putaran yang ditempuh oleh suatu benda selama 1 detik dengan simbol F kecil, dengan rumus banyaknya putaran dibagi waktu, atau F sama dengan 1/periode. Di sini saya akan memberikan simulasi mengenai satu contoh soal, yaitu dengan sebuah benda bermasa 5 kg bergerak secara berurutan dalam lintasannya yang melingkar dengan kecepatan 2 meter per second. Ya, jadi kita ketahui ada sebuah benda yang bermasa 5 kilo dan melingkar secara berurutan dengan kecepatan 2 meter per second bila jari-jari, dan adapun jari-jari lingkaran itu sepanjang 0,5 meter. Maka yang ditanyakan yaitu berapa waktu putarnya, yang kedua adalah berapa besar percepatan sentripetalnya, dan yang ketiga itu berapa gaya sentripetalnya. Saya memberikan ilustrasinya sebagai berikut. Jadi kita anggap ini adalah sebuah benda, animasi bumi adalah sebuah benda yang berputar dengan kecepatan 2 meter per second. Benda ini adalah bermasa 5 kg dengan jari yang ada di pusat lingkaran ini, dari jari dengan panjang kelintasannya yaitu 0,5 meter. Jadi sekiranya begitu ilustrasinya. Dan kita akan mencari nanti omeganya berapa. Ntar kita sesuaikan dengan perhitungan. Jadi perhitungannya itu rumusnya itu seperti begini, di mana yang kita adalah massa 5 kg dan jari-jari 0,5 meter dan kecepatannya itu 2 meter per second, dan sinnya itu V sama dengan P per R sama dengan 2 per 0,5 yang menghasilkan 4 rad per second. Namun kita gunakan omega ini untuk mencari berapa waktu yang digunakan atau T periode, di mana W sama dengan 2 pi per T. Kita bisa putar menghasilkan 2 sama dengan T per 2 pi per omega, mana 2 pi per omega yang kita dapatkan tadi sebesar 4, 2 pi per 4 sama dengan 0,5 pi second, atau periode yang digunakan, waktu yang dibutuhkan yaitu 0,5 pi s. Yang kedua ada berapa besar percepatan sentripetalnya. Kita gunakan rumus AS sama dengan kecepatan kuadrat per jari-jari, dimana kecepatannya itu adalah 2 kuadrat per 0,5 yang menghasilkan 4 per 0,5 yaitu 8 meter per second kuadrat. Yang ketiga itu ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal bisa kita cari menggunakan Fs sama dengan massa dikali percepatan sentripetal sama dengan 5 dikali 8 yang menghasilkan 40 Newton. Jadi sekiranya itu yang bisa saya bawakan mengenai gerak melingkar. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Jason. Saya dari Fisika 1B dengan NPM seperti tertera di PPT. Dan kali ini saya akan menjelaskan terkait usaha dan energi sekaligus dengan percobaannya. Jadi, apa sih itu usaha? Usaha itu adalah perkalian antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan perpindahan yang terjadi pada benda tersebut. Nah, rumusnya itu ada W sama dengan F kali S, di mana usaha itu adalah W, satuannya adalah Joule atau Newton kali meter. Nah, dan F-nya itu adalah gaya dalam satuan Newton, dan S-nya itu adalah perpindahan dalam satuan meter. Nah, lalu ada energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak, sehingga dia itu punya kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, rumus dasarnya itu adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana energi kinetik itu EK dalam satuan Joule atau kilogram kali meter kuadrat per S kuadrat, dan massanya itu dalam M, satuannya kilogram, dan juga V itu kecepatan dalam satuan meter per second. Nah, hubungannya energi kinetik terhadap usaha itu merupakan perubahan dari energi kinetik.
Makanya itu W sama dengan F kali S itu juga sama dengan EK2 dikurangi EK1. Jadi energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik dari yang awal. Lalu ada lagi energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi itu adalah energi yang berhubungan dengan massa benda dan ketinggian suatu benda relatif terhadap tanah. Rumus dasarnya itu adalah EP dalam satuan Joule itu sama dengan M kali G kali H. M itu massa, G-nya gravitasi, dan juga H itu ketinggian. Hubungan dengan usaha itu apa sih? Nah, usahanya itu juga merupakan perubahan dari energi potensial gravitasi. Makanya, W itu juga bisa disebut sebagai MGH2 dikurangi MGH1, energi potensial akhir dikurangi yang awal. Nah, lalu di sini ada hukum kekekalan energi. Bunyinya adalah bahwa suatu bentuk energi yang terlibat pada proses fisika dan kimia itu bisa mengalami perubahan bentuk atau perpindahan. Nah, jadi rumusnya itu simple. Jadi EK pertama ditambah dengan EP pertama itu juga sama dengan EK kedua ditambah EP kedua. Nah, lalu ada energi potensial elastik. Nah, potensial elastik itu adalah energi yang berhubungan dengan benda yang terdeformasi, namun nantinya itu dia bisa kembali ke keadaan semula. Contohnya seperti pada bekas. Nah, jadi rumus dasarnya untuk energi potensial elastik itu ada setengah kali K kali X kuadrat, di mana K itu adalah konstanta pegas dan X itu adalah jarak perpindahan dari titik seimbang pegas. Nah, rumus untuk usahanya itu juga seperti yang tadi pada energi potensial gravitasi itu juga sama. Jadi energi potensial yang akhir dikurangi yang awal. Makanya itu adalah setengah K X2 yang dipangkati 2 lalu dikurangi setengah K X yang pertama dipangkati dengan 2. Nah, lalu ada hukum Hooke. Hukum Hooke itu apa sih? Jadi hukum Hooke itu adalah hukum yang dimana untuk mencari gaya yang bekerja pada suatu pegas ketika ditarik. Nah, makanya itu ada rumus F sama dengan K kali X, di mana itu adalah konstanta pegas kali perubahan panjang dari pegas itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada daya. Daya itu adalah laju energi atau usaha yang sedang terjadi. Rumusnya itu adalah P sama dengan W per T, di mana P itu adalah daya dalam satuan watt atau satuannya adalah joule per second. Nah, terus ada W atau usaha satuannya joule, lalu juga ada T dalam waktu itu adalah waktu dalam satuannya second. Nah, ada tambahan di mana daya itu juga dapat dikonversi dalam satuan horsepower atau HP. Nah, 1 HP itu sama dengan 746 watt. Baik, sekarang kita akan masuk ke percobaan. Percobaan yang saya pilih kali ini adalah percobaan usaha dan energi pada pegas atau hukum Hooke. Jadi, pendekatan hitungannya seperti apa? Nah, jadi rumus yang bakal dipakai itu adalah rumus yang tadi saya jelaskan dari energi potensial elastik dan juga hukum Hooke. Jadi, rumusnya seperti tadi, W itu sama dengan F kali S sama dengan setengah KX2 pangkat 2 dikurangi setengah KX1 yang dipangkati 2. K-nya itu konstanta pegas dan X-nya jarak perpindahan. Nah, sama hukum Hooke, rumusnya tadi F sama dengan K kali X tadi. Nah, jadi langkah percobaannya untuk yang pertama itu kita di sini menggunakan simulasi ya untuk mendapatkan data yang sesuai dan akurat. Jadi saya menggunakan simulasi yang ada di internet, namanya adalah PET Colorado. Jadi PET Colorado ini itu dia memang simulasi yang akan kita gunakan untuk mencari tahu kira-kira nilai dari gayanya berapa, perpindahannya seberapa, konstanta pegasnya juga bisa diatur, dan juga kita juga bisa mengetahui dan memverifikasi hitungan kita melalui simulasi ini. Nah, jadi misalkan untuk percobaan kali ini kita memiliki dua data yang akan dihitung. Jadi yang pertama, pada gambar pertama yang sebelah kiri itu bisa dilihat kalau misalnya perpindahannya itu saya buat sebesar 0,3 meter. Nah, maka nantinya juga
maka X-nya itu sama dengan 0,3 meter, dan konstanta pegasnya adalah 240 Newton per meter. Nah, untuk yang kanan, konstanta pegasnya adalah tetap 240 Newton per meter, tetapi untuk perpindahannya saya buat menjadi 0,5 meter. Nah, untuk yang ditanyakan itu eh, misalnya dari data ini, dari kedua data tersebut itu bisa dicari. Yang pertama, gaya yang bekerja. Jadi gaya yang bekerja itu dapat saya cari dengan hukum Hooke tadi, lalu energi potensial elastik yang tadi seperti rumusnya dasar, lalu yang ketiga itu adalah usaha yang dapat terjadi, yang dimana kita harus menggabungkan kedua data yang dari gambar kiri dan gambar kanan. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan hitungannya. Jadi pada gambar kiri dan gambar kanan udah pasti dong gaya yang bekerja sama energi potensial elastik itu pasti berbeda. Namun usaha yang dapat terjadi itu nanti bakal disatukan antara gambar kiri dan gambar kanan. Jadi untuk yang pertama kita fokus pada gambar kiri. Jadi pada gambar kiri itu kita diketahui konstanta sama dengan 240 dan X-nya 0,3. Maka untuk gaya yang bekerja kita menggunakan rumus dari hukum Hooke, F sama dengan K kali X, maka 240 Newton per meter dikali sama 0,3 meter itu hasilnya adalah 72 Newton. Lalu untuk energi potensial elastik itu menggunakan rumus EP sama dengan setengah kx kuadrat, maka hasilnya adalah setengah kali 240 dikali 0,3 kuadrat, maka hasilnya adalah 10,8 Joule. Untuk gambar kanan, kita diketahui K-nya sama dengan 240 dan X-nya 0,5. Nah, untuk gaya yang bekerja, itu kita menggunakan rumus hukum Hooke, F sama dengan K kali X, 240 Newton per meter dikali 0,5 meter, hasilnya adalah 120 Newton. Lalu untuk energi potensial elastik, atau EP, itu sebesar setengah kali K kali X kuadrat sama dengan setengah kali 240 kali 0,5 kuadrat, maka hasilnya adalah 30 Joule. Nah, untuk usaha yang dapat terjadi itu misalkan kedudukan awalnya terdapat pada gambar kiri, yaitu pada X sama dengan 0,3 meter. Lalu untuk kedudukan kedua itu X sama dengan 0,5 meter. Maka nantinya yang menjadi usaha adalah energi potensial kanan dikurangi dengan energi potensial di kiri. Maka dari itu saya buat 30 dikurangi 10,8, hasilnya adalah 19,2 Joule. Nah, sekian dari presentasi saya pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan.